Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita akan merekrut dari kelompok 3 yang hari ini yang bertindak sebagai coachnya adalah Ibu Widianti dan yang sebagai coachnya adalah Ibu Masasi Rifa. Waktunya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu berdua untuk melakukan proses coachingnya. Silakan. Terima kasih Pak Raja atas waktunya. Kita gimana ini Bu Susi? Kita mulai aja ya. Saya mulai bertamu dulu ya. Boleh, silahkan. Kita on dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Susi. Ada apa ini? Apa kabarnya? Iya, pagi. Alhamdulillah baik. Iya. Baik kabarnya Bu Widi. Alhamdulillah. Apa nih? Mau apa nih? Tadi ngechat gitu. Mau ketemuan. Apa yang mau kita bicarakan hari ini, Bu? Iya, Bu Widi. Begini, saya agak galau ini berapa hari ini kan, minggu kemarin kan ada PUB di sekolah saya gitu kan. Iya. Cuman ada beberapa siswa saya gitu yang belum bisa mencapai KKM nilainya semacam itu. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, PUB itu apa? PUB itu pekan ulangan harian bersama, Bu. Oh gitu. Ada orang nelpon, jadwalnya dengan gurunya masing-masing. Iya, jadi ada beberapa siswa gitu ya Bu, yang belum mencapai KKM-nya gitu. Kalau boleh tahu nih KKM-nya itu berapa? Untuk kelas 9 IPS itu KKM-nya 72 itu. Oh, 72. Oke, baik. Lalu apa nih tujuan akhir dari percakapan kita nanti? Maunya Ibu? Iya, maunya saya sih nanti siswa saya bisa lebih baik lagi nilainya semacam itu kan. Terus nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik, semuanya seperti itu. Oke, jadi Ibu maunya anaknya ini nanti bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya, bisa mencapai itu. Oke. Menurut Ibu nih, mungkin menurut Ibu gitu, idealnya anak ini bisa mencapai nilai yang seperti itu, yang sesuai dengan KKM ini, seperti apa nih? Nah, idealnya pastinya ketika saat PUB itu mereka perlu menyiapkan belajar yang lebih ya, jadi menyiapkan diri belajarnya sehingga ketika melaksanakan tes itu bisa memperoleh nilai yang maksimal seperti itu. Jadi menyiapkan pembelajaran, menyiapkan belajar gitu ya. Berarti anak, oh iya, jadi kesiapan belajar anak gitu. Menurut pengamatan Ibu di dalam kelas nih, seperti apa sikap siswa saat belajar atau saat menjawab soal itu? Ketika saat proses pembelajaran sih bagus aja mereka belajarnya gitu. Interaktif juga gitu. Cuman ketika saat PUB kemarin nilainya mereka tuh ada yang kurang gitu kan. Mereka sempat saya tanya kemarin kan, kenapa saat belajar bisa ketika PUB itu kenapa turun nilainya gitu kan. Baik. Mereka jawabnya ini kurang belajar saat PUB itu mereka. Jadi di rumah tuh mereka hanya sekelas saja belajarnya, jadi kurang menyiapkan dengan baik lah, intinya semacam itu. Oke, berarti mereka ini ya kurang menyiapkan diri aja gitu ya dalam belajar gitu. Ya, Oke. Baik nih, jika kita lihat dari angka gitu Bu ya, rentan 1 sampai 10 gitu. Di angka mana nih kesiapan belajar anak Ibu atau siswa Ibu pada saat ini nih? Pada saat ini sih kesiapannya pada posisi 6. Oh, 6. Mungkin 6 ini bisa dijelaskan Bu seperti apa? Iya, maksudnya saya ini 6 ini begini Bu.
kan murid saya tuh ada 16 untuk kelas 9B ya. Mm-mm. Itu ada 5 siswa yang belum tuntas, belum mencapai KKM. Jadi tuntasnya itu hanya mencapai 60 sekian lah semacam itu. Jadi ada 5 siswa yang belum tuntas semacam itu. Oke, jadi ada 5 siswa gitu lah ya yang belum mencapai ketuntasan gitu. Oke. Nih mungkin baik. Maunya Ibu nih angka 6 tadi mau ditingkatkan menjadi berapa? Nah, rencana saya ke depannya ini dari 6 itu bisa meningkat jadi 8 Ibu. Oh ya. Jadi ada peningkatan yang bagus lah. Oke, ya. Mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa kesiapan belajar siswa di angka 8 itu menurut Ibu nih? Menurut saya sih kesiapan belajar di angka 8 itu nantinya ketika siswa belajar itu mereka bisa lebih berkreasi lagi gitu kan. Tidak hanya sekedar mereka membaca sekilas, tapi bisa juga mereka berekspresi Ibu. Misalnya suka menggambar nih, ketika mereka membaca bisa sambil mereka menuangkan dengan bentuk gambaran gitu kan. Mereka suka menyanyi, bisalah diolah belajarnya itu dengan lupa mengadopsi ke lagu gitu. Suka video, nah bisa mengolah belajarnya itu sambil mereka ya buatlah video-video TikTok atau apa gitu kan. Jadi mereka sambil bisa nge-share ke medsos mereka, nunjukin kalau mereka benar-benar belajar. Sehingga nantinya tingkatan yang 8 saya inginkan itu bisa tercapai oleh mereka. Oke, luar biasa ya harapan Ibu ini supaya anak ini belajar sesuai dengan kesukaan mereka gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kesiapan belajar anak ini tadi? Yang saya lakukan itu yang pertama memanggil siswa tadi, supaya kurang tadi kan, gitu kan. Terus nanti saya beri arahan, ketika begitu mereka bisa berekspresi gitu kan. Silahkan belajarnya sesuai keinginan mereka, yang suka tadi video dengan video, yang suka lagu dengan lagu, atau bahkan yang suka menggambar gitu kan, bisa menuangkan dalam bentuk gambaran yang dipelajari. Oke, ini yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Yang sudah Ibu lakukan adalah memanggil siswanya gitu. Oke, untuk memberikan suatu tugas pengarahan gitu ya, pengarahan dan tugas juga kan itu sesuai, dan mereka bisa membuatnya sesuai dengan minatnya, kesukanya gitu ya. Yang pasti gaya mereka gitu ya Bu ya. Oke, lalu apa nih lagi gitu yang akan dilakukan Ibu Susi nih untuk meningkatkan kesiapan siswa tadi nih? Nah, selain itu juga nantinya mengkomunikasikan ke orang tua mereka. Jadi juga ada support dari orang tua untuk memotivasi anak-anaknya kan biar belajarnya bisa lebih juga ekspresif juga ketika belajar. Jadi komunikasi juga ke orang tua mereka tentang kesiapan belajar anaknya. Keren, selain tadi belajarnya sesuai minat anak gitu ya, yang disukai juga harus ada dari orang tua. Iya, komunikasi dari orang tua. Oke, ini bagus sekali Bu Susi. Mungkin nih saya mau mungkin seperti apa itu? Ini kayak kerjasama gitu ya, kerjasama dengan orang tua gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa bentuknya dengan orang tua tadi. Bentuknya itu ini pendampingan ketika anaknya belajar. Oke. Ayo waktunya belajar gitu kan. Kita bisa anaknya itu tunjukin kalau benar-benar ada pendampingan kan bisa melalui foto ya gitu kan. Oke. Belajar gitu prosesnya itu bisa. Oh Bu lagi belajar, jadi saya juga ada komunikasi mereka melalui grup IPS ya. Jadi terkomunikasikan sama orang tua dan anak-anak juga di situ. Oke, itu tadi kayak bentuk pendampingan gitu ya, kerjasamanya. Oke, pendampingan di rumah berarti ya Bu ya. Anak bekerja secara mandiri atau sebenarnya mandiri ya, seperti itu. Baik, ini mungkin
bisa dideskripsikan langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu untuk aksinya ini seperti apa Ibu? Langkah aksi rencana yang saya lakukan Ah, awali dengan ini apa pemanggilan siswa tadi yang sudah saya presentasikan. baik. Ya. Belajarnya seperti ini loh, bisa buat video, lagu, atau mungkin nanti menggambar tadi. Nah, saya itu juga nanti komunikasi juga ke orang tuanya gitu kan. Jadi saya ada hubungan orang tua mereka, nanti saya komunikasikan juga bahwa ini dari anaknya saja, tapi juga ada pendapat orang tua biar nantinya juga berjalan proses belajarnya anaknya semacam itu. Nah, di konkretnya mereka bisa foto saat kegiatan pembelajaran, dan ketika belajar nanti karyanya itu bisa di-share di media sosial mereka dengan mengatakan akun saya. Wah, keren Jadi sekali. akun saya dan akun sekolah sih Bu yang di-tag, jadi mereka tahu untuk komunikasi sosialnya mereka ada di situ. Oke, bagus sekali nih langkah-langkahnya sudah diatur gitu ya Bu dengan sedemikian rupa. Mungkin nih rentan waktunya itu seperti apa Ibu mengaturnya dengan memberikan tugas, kemudian ada lagi pendampingan dengan orang tua. Mungkin dari segi waktunya ini berapa lama gitu, berapa kali gitu. Untuk rentang waktu sekitar seminggu sudah bisa dilakukan, karena saat ini kan komunikasi mudah ya, kita bisa melalui via WA, via telepon, kan jadi bisa terkomunikasikan dengan baik semacam itu. Iya, berarti bisa seminggu ini gitu ya, dalam seminggu ini bisa. Oke. Nah, berapa kali biasanya Ibu mau melakukan ini kepada siswa tadi yang tidak yang kesiapan belajarnya menurun nih? Di jam belajar saya seminggu ada 2 kali pertemuan nih Bu, jadi dalam 2 kali itu mereka akan melaksanakan tugas yang saya berikan gitu kan. Perkembangannya di minggu berikutnya akan saya pantau semacam itu. Jadi tugasnya itu dikasih pada saat jam belajar Ibu gitu ya? Oke. Oke, bagus sekali. Mungkin ada lagi nggak tindakan selain tadi memberikan tugas secara mandiri, kemudian didamping oleh orang tua tadi gitu ya? Ada lagi nggak dari Ibu nih, mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan lagi seperti itu? Langkah-langkahnya saat ini melalui pendampingan dan berkarya itu tadi sih. Oh, itu ya Bu ya. Jadi ada dua macam. Dua model. Misalnya nih Bu, Ibu mendapatkan kendala gitu dalam melakukan aksinya ini. Seperti apa ini Ibu mengatasinya? Ketika kendala itu muncul ya pastinya saya akan evaluasi lagi rencananya gitu kan. Jadi kembali ke siswa juga saya tanya lagi, minatnya sebenarnya gimana sih cara belajar yang mereka inginkan. Jadi menggali lagi caranya mereka, sehingga nanti juga ketika saya mengajari sesuai kebutuhan mereka, jadi inginnya mereka belajar seperti apa gitu, dan mereka juga nyaman dan bahagia ketika belajar IPS jadi menggali kebutuhannya sesuatu apa gitu. Lalu nih bagaimana cara Ibu menggalinya atau mengkomunikasikan kepada siswanya ini? Kapan dari gitu? Dari pengamatan ketika saya mengajar juga bisa. Nanti juga bisa nanti saya share angkat lagi gitu kan, karena kemungkinan belajar sesuatu ada perubahan di rentang waktu gitu kan, jadi saya kasih angkat lagi untuk mereka isi, nanti saya evaluasi dari situ selain dari pengamatan. Oke, jadi dari observasi ya Bu ya pada saat pembelajaran gitu, sambil tanya-tanya ke siswanya gitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam aksi nyatanya ini? Nah, ketika aksi nyata pastinya perlu dukungan semuanya sih. Jadi nanti saya komunikasi dengan kepala sekolah gitu kan, dia juga bisa membantu untuk kesuksesan kegiatan yang saya laksanakan gitu kan. Jadi setiap kegiatan yang saya laksanakan terkait dengan pendidikan sekolah pasti saya komunikasi dengan beliau semacam itu kan, dan dia juga berjalan lancar setiap kegiatannya. Baik.
Oh, jadi dengan kepala sekolah yang pastinya gitu ya Bu ya, yang Iya, memiliki wewenang gitu ya Bu ya. iya. Oke, mungkin nih kapan nih kira-kira Ibu mau memulai aksinya ini yang keren ini, luar biasa. Iya. Heeh. Mulai besok sepertinya ya Bu, ketepaan besok ada jam IPS kan, jadi bisa langsung Oke. mulai untuk kegiatannya semacam itu. Oke, besok ya Bu ya. Eh, Iya, oke, dalam waktu yang secepatnya gitu ya, supaya iya, bisa seminggu terlihat. lah nanti. Oke, Iya. ya nih, bagus sekali Bu. Mungkin saya mau tanya dulu nih, kira-kira apa nih kesimpulan dari percakapan kita nih? Apakah Ibu sudah dapat nih? Oh iya, Iya, dari yang kita bicarakan tadi ya Bu ya, iya, heeh. alhamdulillah saya sudah menemukan ini Bu, apa, bahwa ketika nanti untuk mengatasi sesuai yang saya tadi KKM-nya kurang ya, kurang Heeh, juga metode KKM tadi, saya bisa menawarkan mereka untuk berbagai cara belajar gitu kan. Bisa berekspresi dengan tadi mengolah belajarnya menjadi video, dengan menggambar. Jadi ketika belajar itu kesukaannya mereka. Setelah heeh. berekspresi tadi, saya juga mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Biar ada pendampingan ketika belajar. Baik. Semoga nanti apa itu kesiapan belajar mereka bisa lebih baik lagi gitu kan. Ya. Dan nantinya bisa nilainya lebih baik lagi gitu. Dan ketika kesiapan bagus nanti nilai juga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga seperti itu sih. Oke, keren sekali. Kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi nih Bu Susi supaya saya mau dengar nih ah, hasilnya nanti nih seperti apa dari perkembangan si anak ini nanti. Oke, seminggu ke depan lah Bu. Nanti setelah saya laksanakan aksinya, nanti kita chatan lagi ya. Kita Boleh. perkembangannya seperti itu. Boleh sekali Ibu, sangat saya tunggu nanti Ibu. Iya, semoga sukses Ibu dengan aksinya. Iya. Ada lagi kah Ibu? Sebenarnya cukup dulu ya Bu. Terima kasih telah diberi kesempatan kita untuk bersharing bersama ya. Baik, Saya baik. bahagia menemukan ide untuk berikutnya menangani 5 anak saya yang belajarnya tadi masih kurang di KKM. Semoga kedepannya dengan teknik yang saya laksanakan mereka bisa lebih baik lagi nilainya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih juga Ibu. Seminggu berikutnya lah. Iya, sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Iya. Sukses selalu Ibu. Ceria. Alhamdulillah. Ya, silakan observer. Terima kasih kepada Ibu Widianti sebagai coach dan Ibu Mas Susiripa sebagai coachila. Ya, saya apresiasi kegiatan proses coaching hari ini. Adapun yang menjadi bahan observer saya hari ini adalah alur Tirta dalam percakapan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, Bapak Ibu lah. Karena tadi mulai dari proses dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah tergambar dalam percakapan coaching. Nah, di mana tadi coachnya tadi sudah menggali kata kunci yang ada pada coachingnya, yaitu yang saya amati tadi ada 5 murid yang pada saat PUB belum mencapai KKM ya, itu permasalahannya. Membuat Ibu Susi ini meminta sharing coachingnya dengan Ibu Widianti. Nah, adapun tadi saya lihat juga langkah-langkahnya yang coach tadi memberikan pertanyaan pemantik tadi, adanya 2 langkah yang dilakukan oleh coachnya tadi, yaitu pendampingan dan publikasi karya. Nah, ketika tadi kendala tadi juga Ibu Widianti tadi sebagai coach bertanya kendala jika Ibu dalam kendala. Nah, Ibu Mas Susiripa yang bertindak sebagai coach tadi akan melakukan evaluasi proses dalam apa yang sudah dilakukannya tadi. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Saya memberikan aplaus lagi buat Ibu Widianti dan Ibu Mas Susiripa lagi. Ya, saya kembalikan lagi.